Perkenalkan, nama saya Siti Nurmudia. Saat ini saya berusia 23 tahun dan memutuskan untuk menuntut ilmu di pesantren modern dan salafi, sebuah lembaga pendidikan yang sudah berdiri puluhan tahun. Sebelum masuk, aku hanya mendengar kabar bahwa di sini disiplinnya sangat ketat dan cara mengajarnya masih memegang teguh tradisi lama. Jujur saja, hatiku sempat ragu apakah aku bisa mengikuti irama kehidupan di sana. Hari pertama tiba, aku disambut oleh suasana yang tenang namun penuh semangat. Langkah kakiku menuju asrama terasa berat, tapi begitu melihat para santri yang berjalan tertib sambil membaca kitab, hatiku perlahan tenang. Di sanalah aku mulai menyadari bahwa pesantren ini bukan sekedar tempat belajar, melainkan rumah kedua yang akan membentuk jalan hidupku. Sosok yang paling melekat di ingatanku adalah Kiai Haji Abdul Rahman, pengasuh sekaligus guru utama kami. Beliau adalah sosok yang sangat menghormati warisan para ulama terdahulu. Dalam mengajar, beliau tidak pernah meninggalkan cara-cara yang diajarkan oleh gurunya. Duduk bersila melingkar, membaca kitab kuning secara bersama-sama, dan menuliskan penjelasan di pinggir halaman kitab dengan tinta hitam. Ilmu itu akan tetap hidup jika kita menjaga jalur penyampaiannya, seperti air yang mengalir bersih dari sumbernya. Kata Akang Abdul Rahman, setiap kali memulai pengajian, meskipun sangat tradisional, cara beliau mengajar justru membuat kami aktif bertanya, berdiskusi, dan saling menguji pemahaman. Beliau tidak membiarkan kami hanya mendengar saja, tapi memastikan setiap santri memahami makna dan dalil yang dipelajari. Disinilah aku mulai merasakan bahwa pembelajaran di pesantren ini benar-benar hidup dan melibatkan kami sepenuhnya. Setiap hari setelah sholat subuh hingga menjelang siang, waktu diisi dengan pengajian. Kami bergiliran membaca teks kitab, lalu Ustaz penerangkan maknanya. Setelah itu kami diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apapun yang belum jelas. Di akhir setiap pekan diadakan ulangan atau ujian lisan. Berbeda dengan sekolah umum yang menggunakan kelas di pesantren ini, ujian dilakukan secara langsung di hadapan Ustaz. Kami dipanggil satu persatu, diminta membaca, menerjemahkan dan menjelaskan isi materi yang telah dipelajari. Jika ada yang kurang tepat, Ustaz atau pengurus langsung memarahi, melainkan membimbing, perlahan hingga kami mengerti. Awalnya aku merasa gugup setiap menghadapi ulangan, namun seiring jalannya waktu, aku justru menantikan momen. Proses ini membuat kami belajar untuk lebih teliti, berani berbicara, dan memantapkan pemahaman. Inilah bentuk pengelolaan pembelajaran aktif yang nyata. Kami bukan hanya menjadi pendengar pasif, tapi pelaku utama dalam proses belajar. Selain belajar di ruang pengajian, kehidupan sehari-hari di pesantren juga mengajarkan banyak hal tentang diriku sendiri. Aku yang awalnya pemalas, sering lupa waktu, dan tidur tidak teratur, perlahan berubah. Aku belajar bangun sebelum subuh, merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan sekitar pesantren, dan mengatur waktu antara belajar, beribadah, serta istirahat. Aku sadar menuntut ilmu bukan hanya soal isi kepala, tapi juga membentuk hati dan perilaku. Di pesantren modern, aku menemukan jati diriku. Aku belajar untuk sabar saat menghadapi kesulitan, memahami kitab, belajar rendah hati ketika melihat teman yang lebih pandai, dan belajar tanggung jawab atas apa yang aku kerjakan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengenal kelebihan dan kekurangan diriku, lalu berusaha memperbaikinya. Salah satu momen yang tak terlupakan di pesantren ini dulu, anggapan banyak orang bahwa ilmu yang dipelajari hanya sebatas kitab kuning, tafsir, dan fikih. Namun perlahan suasana mulai berubah. Pengasuh kami, Ustadz Abdul Matin, pernah berkata, ilmu agama adalah cahaya dan ilmu dunia adalah kendaraan untuk menyebarkan cahaya itu. Maka dibukalah kelas keterampilan komputer di salah satu ruangan sederhana yang berisi 8 unit komputer bekas, tapi masih layak pakai. Awalnya kami merasa janggung, jari-jari yang terbiasa memegang pena dan membaca huruf Arab kini harus menekan tombol-tombol papan ketik yang terasa asing.
salah satu momen yang tak terlupakan adalah perayaan Idul Adha. Beberapa hari sebelum hari raya, seluruh santri dan ustadz bekerja sama menyiapkan segala sesuatu. Kami membersihkan lingkungan pesantren, memotong rumput, menyiapkan tempat penyembelihan hewan kurban, serta mengumpulkan bahan makanan. Di pagi hari raya setelah sholat Idul berjamaah, suasana menjadi sangat meriah. Kami bersama-sama menyembelih hewan kurban, memotong dagingnya dan membagikannya kepada tetangga sekitar, kaum duafa dan juga untuk konsumsi bersama. Dalam kegiatan ini kami tidak hanya merayakan kemenangan ibadah, tapi juga belajar makna berbagi, kebersamaan dan kepedulian sosial. Pembelajaran pun berlanjut di luar kitab, mengajarkan kami nilai-nilai keislaman yang nyata dalam kehidupan. Selama 3 hari berturut-turut kami diuji secara mendalam, baik secara lisan maupun tulisan. Materinya mencakup bacaan Al-Quran, tata tertib ibadah, akhlak hingga pelajaran kitab yang telah dipelajari. Bagi kami, ini menjadi momen untuk melihat kemajuan diri. Ustaz Abdurrahman selalu mengingatkan, ujian ini bukan untuk membuat kalian takut, tapi agar kalian tahu posisi diri dan memiliki semangat untuk terus memperbaiki diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Begitulah kehidupan dan pembelajaran yang aku jalani di pesantren modern. Pengelolaan pembelajaran yang diterapkan di sini memang masih berpegang teguh pada tradisi, namun justru itu yang membuatnya aktif dan melekat. Kami tidak hanya duduk mendengarkan, tapi terlibat langsung dalam setiap proses bertanya, berlatih, menguji diri dan mengamalkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa ilmu yang baik adalah ilmu yang dipelajari dengan hati, dipahami dengan akal, dan diamalkan dalam perbuatan. Pesantren modern telah membentuk hidup menjadi pribadi yang mengerti diri, bertanggung jawab. Terima kasih untuk semua pemaparannya. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.